Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Anak terlibat tawuran, orang tuanya bisa dimintai tanggung jawab hukum. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang dinyatakan bersalah. Tak dihiraukan polisi dan pengusaha kelapa sawit, warga viralkan truk tronton yang melewati jalan tipe 3C. Jalan ini sebenarnya hanya boleh dilewati truk dengan tonase maksimal 8 ton. Maraknya aksi tawuran di Kota Padang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Kasus terakhir terjadi di Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pelaku tawuran putus tangannya disabet senjata tajam. Polresta Padang telah menangkap 6 dari 10 pelaku tawuran. 2 di antaranya masih bersekolah di salah satu SMA di Padang. Menurut Kanit Jatanras Polresta Padang, pihaknya hanya menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Darurat Nomor 12, tahun 1951, tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi belum menerapkan pasal 26 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35, tahun 2014, tentang perlindungan anak yang bisa menyeret orang tua pelaku ke ranah hukum. Ini belum bisa kita berikan statement lebih lanjut karena akan sesuai nanti dengan hasil lidik yang terus berkembang dalam perkara ini. Terkait hal itu, praktisi dan pengamat hukum hingga Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tanggapan yang beragam. Suharizal, salah seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa selain pelaku tawuran, penyidik juga dapat meminta pertanggungjawaban dari orang tua pelaku tawuran karena dianggap melakukan pembiaran, sehingga anak-anak tidak diperhatikan. Menurutnya dalam pasal 358 dijelaskan serta-merta dan secara bersama-sama, yang artinya keberadaan orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga terjadi tawuran dapat dikategori pembiaran. Pembiaran itu, orang yang melakukan pembiaran bisa juga kategori ikut serta. Orang tua yang membiarkan anaknya tawuran, apalagi anak itu masih kategori anak belum berusia 18 tahun, maka dia bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi jangankan undang-undang sistem peradilan pidana anak, KUHP sendiri pun, KUHP sendiri, itu bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk kemudian menarik tanggung jawab pidana si orang tua. Namun pendapat Suharizal dibantah praktisi hukum lainnya. Menurut Guntur, orang tua tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatan pidana anaknya karena tidak diatur secara jelas di dalam KUHP. Sebenarnya tanggung jawab orang tua anaknya, tapi secara hukum ini tidak ada eksplisit dan jelas sanksi itu diatur. Tidak ada, misalnya kalau orang tua memukul anak jelas ada sanksi pidananya. Orang tua tidak memberi makan anak sehingga anak korban kelaparan sakit, ya itu ada sanksi pidananya. Tapi kalau orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang, menjamin pendidikan, sanksi yang tegas itu tidak dibunyikan. Tapi bukan berarti hukum tidak mengatur itu. Jadi dalam prinsipnya dalam bernegara ini, hukum itu, negara itu juga menjamin pemenuhan hak. Nah, kalau dianggap anak ini tidak terpenuhi haknya, maka negara bisa ambil alih. Sedangkan Dinas Pendidikan Padang telah mengultimatum jika pelajar terlibat tawuran atau tindak pidana lainnya, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah serta tidak bisa bersekolah di Padang. Di bagian SMP kita mengingatkan kalau dia masih terlibat ikut-ikut tawuran, kita kasih surat peringatan. Yang pertama, dan juga kita panggil orang tuanya pakai matanya. Masih terlibat juga, ya kita kasih lagi yang kedua. Tapi kalau sepanjang itu sudah mengancam masuk ranah pidana, langsung kita keluarkan saja. Ini tidak beri kesempatan lagi. Nah, biar nanti jangan masuk kejar paket B itu C.
Hanya saja, pelaku tawuran yang ditangkap polisi merupakan siswa SMA di Padang yang kewenangannya berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sejatinya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat harus mencontoh tindakan tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Padang agar Sumatera Barat bebas dari tawuran remaja yang masih bersekolah. Robiha melaporkan dari Padang. Beginilah kondisi di los daging Pasar Bawah Bukit Tinggi. Tidak satupun pedagang daging yang berjualan. Pasalnya, pedagang mogok berjualan. Aksi itu dilakukan karena mereka kecewa dengan pemerintah yang mempersulit pedagang. Pedagang bahkan menutup seluruh kios mereka. Ratusan pedagang daging di Pasar Bawah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukit Tinggi. Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah setempat yang dinilai mempersulit mereka. Ketua Persatuan Saudagar Daging atau Persada menuntut revisi aturan baru karena memberatkan pedagang daging lokal. Di antaranya terkait kedatangan ternak yang akan dipotong di rumah potong hewan, paling lambat pukul 5 sore dan sudah dilengkapi dengan dokumen kesehatan hewan. Pedagang menolak daging untuk diistirahatkan selama 12 jam karena dinilai terlalu lama. Pedagang juga menolak beredarnya daging beku karena berdampak kepada penjualan daging segar milik pedagang. Mengenai izin pemotongan sapi, kenapa Pak? Kalau kami bisa menyediakan surat beli, ya. Tapi kalau surat kesehatan itu paling lebih, kami minta di rumah potong itu udah ada sekalian. Pinginnya daging impor itu nggak beredar lagi. Nampaknya MUI itu minta halalnya gitu kan. Nah, tapi rasanya barang itu suratnya ya halal. Tapi kalau barang itu udah pada 1 tahun, 2 tahun, data halalnya itu di mana? Anggota DPRD Bukit Tinggi berjanji akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Puluhan warga Timpeh Darmasraya bergotong royong membangun jembatan darurat karena usai jembatan permanen yang melintang di atas Sungai Pinang ambruk akibat pondasinya tergerus air sungai yang meluap. Tak sampai setengah hari, jembatan darurat dengan lebar 2 meter tuntas dikerjakan warga. Jembatan itu hanya memanfaatkan 2 batang kayu sebagai tulang, sedangkan lantainya terbuat dari papan yang disusun. Meski sederhana, namun jembatan itu telah bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga sepakat bergotong royong membangunnya, karena tak mungkin menunggu bantuan pemerintah untuk membangun jembatan darurat. Pasalnya, jembatan itu menjadi akses lalu lintas yang sangat vital bagi warga di 3 nagari, yakni Nagari Timpeh, Taratak Tinggi, dan Kampung Jauh, yang dihuni ribuan warga di 16 jorong. Jadi 3 hari yang lewat telah terjadi bencana di Kecamatan Timpeh yang mengakibatkan robohnya jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Tabe, Nagari Timpeh, dan Taratak Tinggi. Dan ini hasil dari karya masyarakat melalui swadaya dan bergotong royong. Dan alhamdulillah untuk kendaraan roda 2 sudah bisa dilewati. Warga berharap pemerintah Darmasraya segera membangun jembatan permanen agar bisa dilewati mobil dan truk. Sejatinya, apa yang dilakukan warga ini perlu diapresiasi semua pihak, karena dengan cepat membangun jembatan darurat secara swadaya, tanpa menunggu bantuan pemerintah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Lingkungan yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sarana untuk sumber obat-obatan. Kalau di lingkungan sekolah, lahan itu dinamakan Taman Adiwiyata, yang di dalamnya ditanami sejumlah tanaman
yang bisa dijadikan obat. Sekolah Dasar Negeri 07 Pariaman memanfaatkan halaman sekolahnya ditanami tanaman obat-obatan. Untuk mengetahui manfaat berbagai jenis tanaman obat-obatan, pihak sekolah bersama Fakultas Farmasi Universitas Andalas memberikan pendidikan praktis bagi murid-murid sekolah dasar dalam program Apoteker Cilik. Tanaman jahe misalnya dapat dipakai untuk mengobati alergi, gatal-gatal, mengobati gangguan pencernaan, dan untuk membantu menjaga berat badan ideal. Para murid dikenalkan berbagai jenis obat yang diperoleh secara bebas. Selain itu, murid juga diajari cara menggunakannya sesuai dengan aturan kesehatan yang ditentukan dokter. Murid yang selama ini sulit minum obat juga diajarkan untuk mudah meminum obat dengan cara menghaluskan tablet dan membaginya sesuai petunjuk. Tujuan dalam rangka melatih siswa-siswa SD untuk mengenali obat sejak dini. Karena dengan mengenal obat sejak dini, maka diharapkan anak-anak dapat menjadi agent of change bagi keluarganya sendiri dalam rangka penggunaan obat yang rasional. Sekaligus anak diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan. Ketika adanya salah satu dari keluarganya untuk meracik obat, karena sudah diperkenalkan lebih dini dari kegiatan ini kepada anak-anak, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan obat-obatan. Melalui Apoteker Cilik ini, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kekayaan hayati sebagai obat untuk menghindarkan ketergantungan terhadap obat kimiawi yang dijual di pasaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.